dalam Yohanes 17 itu, di data-data pertama, nomor 1, nomor 2, dia berdoa kepada Bapa, kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada. Artinya kemuliaan dia sebagai nabi, pengetahuannya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Makanya dikatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Maksudnya apa? Tuhan sudah merancang aku untuk menjadi nabi, rasul, juru selamat bagi Bani Israel. Nah, kalau itu yang menjadi acuan, Al-Quran juga sama. Praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Bagaimana kemudian Yesus sudah diceritakan di sana. Itu sudah pasti tuh, surah Al-Ma'idah apa Ali Imran? Di Ali Imran ayat 81. Itu sudah sangat jelas sekali ketika Tuhan di zaman praeksistensi para nabi, Tuhan sudah mengangkat saksi-saksi mereka. Para nabi bersaksi akan datangnya sosok para nabi. Nabi-nabi juga bersaksi di masa praeksistensi mereka kalau mereka itu sudah ada. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Apa kata para nabi di praeksistensi mereka? Qala aqrartum wa ahzaztum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Dia katakan, kami percaya, kami mengetahui, kami setuju, kami yakin. Ini praeksistensi, mereka belum dilahirkan, tapi mereka sudah melakukan perjanjian kekal akan keberadaan mereka sebagai nabi. Makanya Yesus diceritakan demikian. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadaku sebelum dunia ini ada. Sama di Yohanes 17, demikian juga adanya. Makanya Yesus tidak tahu hari kiamat, karena dia bukan Tuhan. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 24 nomor 36, hanya Bapa yang tahu. Yang tahu tetapi tentang hari kiamat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, kemudian anak tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Kalau Yesus itu Tuhan, maka dia tahu kapan hari kiamat. Tapi karena dia bukan Tuhan, dia hanya anak Tuhan, dia hanya manusia utusan Tuhan, maka dia tidak tahu. Itu bang poinnya. Tapi nggak apa-apa, ini iman saudara, kita hargai. Silakan aja dengan iman saudara. Saya hanya memaparkan dari perspektif Islam dan juga ajaran Yesus, bahwa dia hanyalah manusia. Mau sampai kemanapun level tingginya Anda tuduhkan, Anda nobatkan Yesus, Yesus tetap bersaksi tentang dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaan yang kulakukan bukan pekerjaan orang gila, tetapi pekerjaan sebagai utusan pencipta langit dan bumi. Kalau utusan presiden, dia bisa otoriter, maka itu wajar. Dia utusan presiden 01 di negara ini. Wajar. Kalau gubernur diberi ruang kemudian untuk memberikan satu aturan internal di daerahnya, wajar dia wakil presiden. Wakil presiden aja mampu kemudian melakukan itu. Bagaimana wakil pencipta langit dan bumi? Jadi kalau Yesus kemudian diberi kuasa membalikkan matahari, terbit barat, terbenam di timur, maka itu pun bisa terjadi. Kenapa? Dia wakil Tuhan, coy. Andaikan bisa Yesus itu air hujannya bukan dari langit ke bumi, tapi dari bumi ke langit, itu pun bisa terjadi. Kenapa? Dia wakil Tuhan, coy. Dan sebagai wakil Tuhan, kuasa Tuhan itu diberikan kepadanya. Apapun yang bisa dia lakukan, apapun dia bisa serukan, apabila dia mendapat petunjuk dari yang mengutusnya. Kita juga bisa. Sayangnya kita ini bukan utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Theos, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Yahweh itu sendiri. Dalam arti kata, penyampai firman. Nah, bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ya sama. Dia juga mengatakan, dia juga dikatakan sebagai orang yang harus diikutin kalau manusia itu mau selamat. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dia Muhammad yang akan mensucikan umatnya. Coba. Mensucikan umat yang mengikuti dia.
Kenapa manusia yang mengikuti beliau ini disucikan? Karena kalau dia pengikutnya memiliki dosa, dosa harian disucikan dengan beristighfar. Dosa mingguan disucikan dengan sholat Jumat. Dosa tahunan disucikan dengan bulan suci Ramadan. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan siapapun pengikutnya yang taat kepadanya. Subhanallah. Ini Bang, poin. Jadi saya katakan, kenapa umat Islam itu dekat kepada Yesus? Karena umat Islam rangkulan dengan ajarannya. Beliau nabi, beliau rasul yang diutus kepada Bani Israel sebagai juru selamat menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian, silakan. Oke, makasih. Saya sampai lupa mau ngomong apa. Tadi sampai mana itu? Yang tadi di awal Anda mengatakan tentang sebelumnya tadi apa saya lupa, sumpah. Andai saya di tempat orang saya bisa catat. Ya udahlah, yang saya ingat aja. Tentang ini Bang, yang praeksistensi Yesus begitu. Tadi Anda sempat mengkaitkan tentang Nabi Muhammad, ya berarti Nabi Muhammad sudah ada sebelum praeksistensinya. Terserah, saya tidak mengatakan, saya tidak mau membahas tentang Al-Quran. Kalau Anda mau menganggap itu sebelum dunia ini ada Muhammad itu sendiri, silahkan, terserah. Tapi poin saya begini, waktu Yesus mengatakan bahwa dia memang mengetahui sebelum Abraham itu ada, memang dia terus-menerus ada, ya wes. Apa yang bisa saya tafsirkan dari itu? Jangan ditafsirkan kemuliaan ya Bang. Itu memang perkataan Yesus sendiri, eksplisit. Begitu. Lalu yang kedua, kalau memang Yesus mengatakan, dia tidak mengetahui hari akhir, dan hanya Bapa sendiri yang mengetahui, yang malaikat pun tidak, anak pun tidak, ya wes, terjadilah sesuai perkataan Yesus. Saya tidak bisa menafsirkan apa-apa, tapi yang jelas begini, ayat itu tidak berkata tentang ketuhanan Yesus. Teman-teman Muslim sering mengkaitkan begini, mesti mengetahui hari terakhir, hari kiamat, baru itu disebut Tuhan. Menurut saya tidak. Kalau Anda mau menyimpulkan satu orang tokoh, Tuhan atau tidak, lihat keseluruhan garis besar. Bukan dilihat dari satu perkataan, dua perkataan, 10, 20, 30 perkataan. Lihat keseluruhan hidupnya. Kalau memang Allah, Yesus itu sendiri, tidak mengetahui hari akhir, ayat itu bermaksud mengatakan hanya Allah Bapa yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya wes, begitu. Stop sampai di situ. Itu tidak mengatakan begini, hanya Allah yang mengetahui hari akhir. Berarti selain itu yang tidak mengetahui, bukan Tuhan. Itu tidak dikatakan eksplisit demikian. Poinnya, itu waktu itu Yesus mau mengatakan, iya betul, hanya Bapa sang penguasa itu sendiri yang mengetahui hari akhir. Titik. Kalau ada penafsiran bahwa kesannya Yesus nggak tahu apa-apa, bahwa dia tidak maha mengetahui, ya ada kesan demikian. Tapi bukan berarti bukti dan argumen bahwa Yesus itu Tuhan, itu stop sampai di situ. Enggak, masih banyak ayat melimpah yang lainnya Bang. Ini sangat disayangkan. Saya memang nggak bawa data saya, serius. Saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya hafal. Saya ini ingatan saya agak payah, nggak seperti Abang. Begitu. Tapi poin utama saya di situ. Ayat itu tidak menceritakan tentang ketuhanan Yesus ataupun kemanusiaan Yesus. Itu cuma mengatakan tentang, ya hari terakhir cuma Allah, Bapa itu sendiri yang tahu. Begitu. Dan tidak mungkin orang biasa berani mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bapa dan aku adalah satu. Begitu. Lalu ya Yesus mengampuni dosa dan cuma Allah sendiri yang mengampuni dosa. Lalu waktu Yesus mengadakan mujizat, semua mujizat yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan, itu dengan kalimat langsung, perintah langsung, bukan dengan seizin Allah Bapa, perantaran Bapa, seperti nabi-nabi lakukan. Begitu. Kalau nabi-nabi lakukan, dia berdoa dulu, dia memohon dengan kuasa Allah dulu, baru dia bisa melakukannya. Tapi Yesus dengan kalimat langsung itu semua dilakukan. Begitu. Dia melakukan dan tindakan dan kalimat dia sendiri, lalu terjadi hal itu sendiri. Begitu. Lalu satu hal lagi, ada sedikit analisa mengapa Yesus tidak mengetahui hari akhir.
Memang sisi kemanusiaannya tidak memungkinkan dia itu persis sama seperti Allah Bapa, karena dia terbatas dalam beberapa hal. Ini paradoks tentang Yesus. Satu sisi, memang dia rasanya tidak mengetahui apa-apa. Tapi satu sisi, dia banyak mengetahui banyak hal. Satu sisi, Yesus itu mengatakan, Abraham, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Tapi Yesus sendiri lahir dari rahim Maria. Itu paradoks. Paradoks dalam kekristenan. Tapi paradoks ini bukan berarti kesalahan. Paradoks yang Yesus katakan ini bukan berarti kesalahan, enggak. Tapi memang hal-hal yang kelihatannya bertentangan. Tetapi di dalam natur manusia, dia tuh masuk. Di dalam sejarah manusia, itu masuk. Dan dia mengambil natur manusia. Satu sisi berkuasa, tapi satu sisi punya kelemahan. Dia bisa perlu makan, dia bisa lelah, dia perlu kehausan, dia sedih begitu. Kok Allah sedih? Kok Allah makan? Allah makan ikan bakar begitu. Mana ada Allah makan ikan bakar gitu kan? Memang itu paradoks yang Yesus katakan. Tapi by the end of the day, kesimpulan ketika membaca keempat itu, saya tidak mendapatkan bahwa dia sekedar manusia biasa. Dan itu bukan ajaran gereja. Oh sorry, mungkin itu ajaran gereja, tapi ajaran gereja bersumber dari Alkitab itu sendiri. Begitu. Ajaran gereja itu bukan doktrin gereja, itu bukan diformulasikan sendiri suka-suka dewe dari otaknya Bapak gereja, enggak. Tapi itu sumber dari Bible itu sendiri, begitu. Bukan yang dikarang-karang dia sendiri. Itu poin utama saya kepada teman-teman Muslim yang selalu menganggap bahwa itu ajaran gereja, ajaran gereja. Ajaran gereja kenapa? Ada yang salah dengan ajaran gereja. Ajaran gereja back to Bible. Harusnya begitu. Oh ya, yang pengkhotbah 3:15. Sejujurnya saya agak lupa tadi Bang Zuma ngomong apa. Itu tidak menjelaskan apa-apa yang sebelum tentang apa sebelum segala sesuatu. Aduh, sorry saya lupa Bang. Nanti kalau ada waktu boleh jelaskan lagi. Makasih. Ya. Oke, saudara saya menghargai ya itu iman saudara. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, tapi dia tidak mengetahui kapan hari kiamat, maka Tuhan itu saya katakan sekali lagi, saya mohon maaf, Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak benar, alias Tuhan palsu. Karena Tuhan yang benar itu maha tahu. Coba Anda lihat di dalam 1 Samuel 2 nomor 3. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu, Theos itu, adalah Tuhan yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Mazmur 44, Mazmur 139, kemudian 1 Samuel 16 dan seterusnya. Data-data itu mencerminkan Tuhan itu maha tahu. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemukan sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 44 nomor 21. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Allah mengetahui rahasia hati. Kalau hati manusia aja bisa dia tahu, apalagi hari kiamat, toh dia yang menentukan. Tapi ternyata Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Batal dia. Makanya coba Anda bertanya kepada diri saudara. Tanya, renungkan dalam hati. Yesus itu adalah Tuhan. Pada dirinya ada aspek kemanusiaan yang tidak maha tahu. Oke, dicatat. Itu poin pertama. Sekarang Tuhan Bapa. Tuhan Bapa itu, apakah ada unsur kemanusiaan pada dirinya? Tidak ada. Tuhan Bapa itu, apakah ada unsur pada dirinya tidak mengetahui hari kiamat? Tidak ada. Tuhan Bapa maha mengetahui. Tuhan Yesus ada sifat yang melekat pada dirinya tidak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah manusia yang dipaksakan menjadi Tuhan. Saudara saya ini ada pada poin itu. Saya sudah membantu untuk menjelaskan. Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya diberi kuasa. Kalau saudara memberikan dua pilihan, dia orang gila atau dia Tuhan itu sendiri, Anda kurang poin.
Harusnya 3. Yesus ini orang gila, dia betul-betul Tuhan, atau Anda yang gila. Itu 3 poin itu yang harusnya kemudian Anda dudukkan. Jangan Anda paksakan 2 perkara ini. Kenapa? Karena Yesus bukan orang gila dan Yesus juga bukan Tuhan. Yang memahami pekerjaan-pekerjaan Yesus adalah orang yang diilhami ilmu pengetahuan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, sehingga dia mampu melakukan apapun yang dia mau sesuai dengan izin Tuhannya. Apa poinnya? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku melakukan pekerjaan bukan pekerjaan diriku sendiri. Pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan, untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Coba kita lihat dalam kitab saudara. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti pekerjaan yang diperuntukkan oleh Yesus adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan. Kenapa Anda menyembah dia, menuhankan dia hanya karena pekerjaan itu? Sementara pekerjaan yang lakukan itu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat air menjadi anggur, dan seterusnya. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Bapa kepadanya. Selesai kita. Sekiranya Anda mendudukkan porsi Yesus menurut Yesus itu sendiri. Tapi karena Anda mendudukkan Yesus menurut iman saudara, ya yang dikatakan iman bang, apapun bisa dipercaya. Bara api bisa diimani seperti es batu, bisa. Tapi apakah itu betul? Tidak. Kulkas bisa diimani bahwa dia adalah kendaraan roda 5, bisa. Tapi apakah itu benar? Tidak. Tapi kalau hanya sekedar iman, ya banyak orang yang menikah dengan binatang karena dia menganggap binatang itu adalah inkarnasi daripada bidadari. Bisa, kenapa? Karena itu iman, percaya. Tapi apakah itu sesuai dengan fakta? Tidak. Inilah yang ada pada diri saudara saya. Tapi itu tetap saya hargai. Itu adalah iman saudara. Silakan dengan iman saudara. Kiranya Tuhan kemudian bisa menjamah saudara sehingga akal Anda itu bisa menjadi nomor wahid di dalam menemukan kebenaran siapa Yesus menurut Yesus. Demikian. Oke, terima kasih Bang. Sorry host, ini mau sampai kapan? Saya sih nggak masalah sih sampai mana. Iya, terserah Bang Mario aja. Kalau kita sih bebas aja Bang. Kalau sudah Oke, sip. menyerah, silakan angkat tangan Bang, biar kita carikan yang lain. Oke, terima kasih. Baik. Brother Mario abis sama Gurunda sama Akuk nanti itu dijawab Waduh, dulu. Aku ada kasihan, Oi. pertanyaan soalnya. Iya, boleh. Supaya langsung Nggak usah. syahadat hari ini. Oke. Nanti saya baptis kamu juga. Makasih. Tiap hari aku 5 kali itu. Oke, untuk Bang Zuma dulu ya. Oke. Tadi Bang Zuma katakan di awal harusnya Yesus mengetahui segala hal kalau dia memang Tuhan, karena memang salah satu syarat Tuhan menurut Bang Zuma yaitu mengetahui segala hal. Setuju Bang, saya setuju 100% sama Bang. Allah yang saya sembah adalah Tritunggal. Pribadi pertama mengetahui segala hal. Kalau memang pribadi kedua sang anak Yesus itu sendiri mengatakan tidak mengetahui hari akhir, ya wes, no problem, begitu. Nggak ada masalah, why? Ya Allah Bapa tetap mengetahui, Allah yang saya sembah juga, begitu. Nggak ada masalah kalau Anda mau mengatakan Yesus tidak mengetahui hari akhir, dia bukan Allah. Jangan lupa, Allah Bapa juga yang saya sembah, Allah Tritunggal itu sendiri, ya wes, dia yang mengetahui banyak hal. Dia mengutus semua hal, bukan banyak hal. Begitu. Oke, itu satu. Sorry, sebentar, lihat cat. Waktu Bang Zuma mengatakan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Bapa utus, begitu. Saya setuju sekali lagi, setuju 100%. Yesus melakukan apa yang diutuskan dari Bapa kepada dia. Salah satunya itu mati di kayu salib. Itu adalah tugas dia di dunia ini, mengabarkan Injil Kerajaan Allah, menyampaikan berita baik itu sendiri. Lalu pada akhirnya, ultimately, keempat Injil mengatakan dia disalib dan mati di kayu salib. Begitu. Saya senang Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam kutipan-kutipan Alkitab.
Tapi poin saya satu, abang konsisten nggak dengan kehidupan Yesus itu sendiri? Yang dari dia lahir, yang dikatakan malaikat adalah Immanuel, Allah itu sendiri, sampai dia mati. Begitu. Anda mengkutip Yesus yang katakan itu sendiri. Tapi apakah Anda juga mau mengatakan bahwa yang Yesus katakan itu sendiri adalah dia mau mati di kayu salib menghapus dosa manusia? Dari perjamuan terakhir yang dia sebutkan. Ini adalah perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bagi tanda menebus dosa banyak orang. Begitu. Yesus menceritakan tentang kematian dan kebangkitannya. Kalau Bang Zuma berani mengkutip tentang perkataan Yesus, semua mungkin yang perkataan merah di dalam Alkitab. Tapi Anda juga harus konsisten mengatakan bahwa dia juga adalah yang disalibkan dan mati dan bangkit. Walau saya tahu kita bukan mendiskusikan tentang penyalipan dan kematian Yesus, karena itu sudah pernah kita diskusikan kemarin, begitu. Tapi poin saya begini, siapapun Muslim yang berani mengkutip semua tulisan merah yang Yesus katakan, harus berani mengutip jalan hidup Yesus juga. Dari awal dia lahir sampai dia naik ke sorga. Termasuk disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Itu poin penting saya. Saya suka Muslim yang mengetahui ayat-ayat Alkitab. Saya sungguh suka. Tapi tolong please konsisten. Bahwa dia yang Yesus yang kalian kutip di dalam Alkitab. Itu juga adalah Yesus yang disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Begitu. Apakah teman-teman Muslim mau konsisten di situ? Begitu. Saya melihat Yesus garis utama. 4 Injil semuanya garis utamanya ini. Yesus lahir, walaupun Markus tidak menuliskan Yesus lahir, tetapi tetap di dalam 4 utama ini. Yesus lahir, pelayanan, disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga. Semuanya mencatat 4 hal itu, Bang. Begitu. 4 hal itu tidak mungkin terjadi kepada manusia biasa. Begitu. Kalau sekedar nabi biasa, ya itulah. Pasti mati. Begitu. Semuanya pasti mati, pasti mati, pasti mati. Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Apakah teman-teman Muslim mau konsisten? Mau mengkutip Yesus juga waktu dia mati di kayu salib itu sendiri? Atau mempunyai penafsirannya sendiri? Kalau mempunyai penafsirannya tersendiri, yang saya tahu Bang Suma tidak percaya bahwa Yesus disalib. Arti Anda nggak konsisten. Ada hal Yesus yang Anda tafsirkan sendiri dari perspektif Muslim. Berarti poin utama saya itu adalah Anda cherry picking. Mengambil ayat-ayat yang kelihatannya mendukung argumen Anda bahwa Yesus itu sekedar manusia biasa. Tapi saya melihat gambaran utuh, garis besar utama, bahwa Yesus itu apa adanya sesuai yang di dalam Injil. Apa adanya, Yesus lahir, Yesus pelayanan, Yesus mati, dan dia bangkit. Begitu. Kalau enggak, jangan kutip Alkitab. Poin saya di situ. Anda mempercayai bahwa Yesus itu diutus sama Bapa, bagus. Anda percaya itu bagus. Tapi tolong percaya juga bahwa dia yang diutus Bapa harus mati di kayu salib. Kejadiannya itu memang Yesus disalib. Begitu. Anda harus percaya itu juga. Percaya Yesus, percaya utuh. Bukan percaya apa yang dia katakan secomot-secomot ayat saja. Jangan cherry picking. Nah, itu poin utama. Ketika mempelajari Yesus secara utuh, tanpa melihat dari buku yang lain. Keempat Injil itu memberitakan berita yang sama. Lahir, mati, bangkit, dan juga naik ke sorga. Silakan, terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, jelas sekali dikatakan bahwasanya orang yang mengutuk Tuhan itu diibaratkan sebagai perempuan gila. Anda bisa baca di dalam kitab Ayub, bab 2, 1 perikop. Dan saya tidak mau dikatakan sebagai perempuan gila dengan mengatakan Tuhan datang, mati, terkutuk di atas tiang salib. Yang mengutuk Tuhannya itu adalah hanya perempuan gila menurut kitab Ayub. Itu yang pertama. Lalu kemudian Tuhan menyatakan kepada Musa melalui firman-Nya di dalam Keluaran 22 nomor 28. Jangan engkau mengutuk Tuhan
Dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Yesus ini kalau dikatakan Tuhan, dia tidak boleh dikutuk. Kalau dikatakan dia adalah pemuka, nabi, rasul, pemimpin, Mesias, Kristus, kata Tuhan, jangan engkau menyumpahi dia di tengah-tengah bangsamu. Keluaran 22 nomor 28. Jadi tidak ada jalan untuk Yesus kemudian duduk sebagai Tuhan, duduk sebagai tokoh. Nggak ada jalan. Makanya di Islam, beliau itu diangkat ke langit. Karena dia tidak sampai kepada pengumpatan, apalagi pengutukan, apalagi pembunuhan. Saudara coba tengoklah, secara sadar coba Anda tengok di dalam kitab saudara. Yesaya 45 nomor 6. Meskipun itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, tapi Anda sudah mengakui itu adalah kitab saudara. Catat dan tolong diresapi itu. Supaya mereka mengetahui, kata Tuhan, dari terbitnya matahari dan dari terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Segalanya itu kulakukan supaya dari timur sampai ke barat semua tahu akulah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Yesus, Tuhan di mana dia? Itu poin. Tuhan loh yang mengatakan itu. Tuhan. Kedua, Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau Anda mengatakan pribadi baru, berarti siapa itu? Dari yang Bapa mengubah pribadinya menjadi manusia. Gak bisa. Kenapa? Tidak ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia. Tapi Yesus manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Alah, keliru. Itu doktrin, itu dogma. Itu salah paham, salah tafsir terhadap pengajaran Yesus. Yesus datang mengaku, aku bukan Tuhan. Dipaksa menjadi Tuhan. Enyalah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Engkau tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku yang ada di surga adalah, hendaklah semua orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak ada Tuhan selain dia. Maka ketika aku datang, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat, apalagi 1000 Tuhan, gak ada. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah engkau yang ada di surga. Dan mereka mengenal aku sebagai utusan. Sebagai utusan aku Tuhan atau aku manusia? Aku manusia. Maka benarlah iman Islam, bahwa Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus adalah hamba Tuhan. Selesai, final di situ. Nah, sekarang mari kita uji. Ketika Yesus dicobai, ini cerita di dalam kitab saudara. Bukan saya ngada-ngada nih. Karena pernyataan-pernyataan Tuhan dan pernyataan-pernyataan Yesus Anda tolak. Dia tetap aja Tuhan menurut saudara. Sekarang mari kita lihat ilustrasi cerita yang ada di dalam kitab saudara. Kalau ini juga Anda tidak percaya, ya, benarlah kata Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, bisu dan tuli, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Camkan baik-baik. Coba Anda buka kitab Anda sekarang, Matius 4 nomor 6. Dan seterusnya. Ketika kemudian Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, apa kata iblisnya? Wahai Yesus, ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau adalah anak Tuhan, lepaskan, buang, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab Tuhan telah menyatakan, ada tertulis, jika engkau benar anak Tuhan, maka malaikatnya akan diutusnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Buka kitab saudara sekarang, biar saya tunjukkan data kebenarannya. Ketika kemudian iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau Yesus, bahwa Tuhanmu akan mengutus malaikat agar engkau didatang tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul. Lalu apa yang dituliskan oleh Allah tentang Yesus? Di mana itu tertulis? Kita lihat di dalam Mazmur 91. Ternyata Tuhan telah menubuatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan mengangkat nabinya dari penganiayaan Bani Israel. Saya bacakan kepada saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siapa dia? Yesus. Akan berkata kepada Tuhannya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercaya. Kata siapa? Yesus. Dia berdoa semalam-malaman. Berdoa kepada siapa? Bapa. Untuk apa? Untuk berlindung kepadanya. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini cerita tentang Yesus nih. Yesus akan dibebaskan dari jerat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya sekiranya aku mau, aku akan mendatangkan malaikat dari langit. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit melura yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi aku tidak akan menimpamu. Tetapi itu tidak akan menyentuh dirimu, tidak akan menimpa dirimu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah. Berarti Yesus sudah dinubuatkan akan diselamatkan. Data selanjutnya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Panjang umur dia, dan dia akan dikenyangkan. Inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya Yesus itu akan ada selama-lamanya, akan menemani selama-lamanya. Kenapa? Dia masih hidup. Akan panjang umur dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini nubuat untuk siapa? Untuk Isa alaihissalam. Iblis berkata, jika engkau betul anak Tuhan, utusan Tuhan, orang yang soleh, orang yang benar di mata Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis bahwa dia Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul, Yesus itu adalah anak Tuhan dalam arti kata hamba Tuhan yang soleh. Maka kemudian Tuhan mengirim malaikat untuk menatang dan mengangkat beliau naik ke langit. Itu sudah dibenarkan oleh Al-Quran dan dibenarkan oleh nubuatan Mazmur 91. Kurang apa lagi? Jadi kalau Anda mengatakan dia Tuhan, dari perspektif mana? Dari aspek mana dia Tuhan? Sementara dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ku di sini adalah Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, ku di sini Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, berarti dari Bapa. Kuasaku dari Bapa. Penghakimanku dari Bapa. Semua dari Bapa. Jadi dari mana aspek Tuhan? Oh, dia memang Tuhan, tapi junior. Yang senior itu Bapa. Dia Tuhan junior. Nggak bisa. Karena Tuhan sudah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging setelahku. Nggak ada. Sementara Yesus, firman itu telah menjadi daging. Dibentuk dia. Bukan Tuhan Yesus ini. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Demikian. Silakan Bang. Oke, makasih. Tanggapi dulu yang pertama. Yesus dikutuk. Oh, tadi abang bilang Anda tidak berani mengatakan Yesus Tuhan, itu masa dikutuk sih di kayu salib. Betul sih, saya setuju kepada Anda. Masa sih Tuhan dikutuk begitu? Kalau dia disalib berarti dia terkutuk. Saya setuju bahwa Yesus menanggung kutuk. Itu artinya dia terkutuk. Dan salib memang simbol kehinaan, simbol kutukan Allah kepada itu. Simbol memang
Dosa itu semua ditimpakan kepada Yesus begitu. Dia harus menanggung semua hinaan, kutukan itu sendiri. Saya setuju kok dengan itu, gitu. Tapi ingat nggak Bang, di waktu debat tentang salib, penyaliban Yesus di awal-awal, daripada membicarakan makna salib, kita bicarakan dulu faktanya. Maknanya pasti ditolak, ya toh? Apapun makna salib pasti ditolak dengan teman-teman Muslim. Makna salib itu apa? Yesus menghapus dosa, Yesus menanggung kutuk, Yesus mau mengampuni dosa begitu. Ya itu makna-maknanya begitu. Tapi jangan repot-repot bahas makna dulu. Kita bahas faktanya dulu. Kalau faktanya saja tidak diterima, apalagi maknanya. Pintunya fakta dulu diterima, maka maknanya. Tapi saya tahu ini bukan bicara tentang diskusi penyalipan. Tapi ya abang ngerti maksud saya ya, begitu ya. Maknanya apapun pasti Anda tolak, teman-teman Muslim pasti tolak, gitu. Maka diskusinya arahin ke faktanya dulu. Lalu Anda mengkaitkan tentang yang di dalam Al-Quran Anda dengan Mazmur 93. Kalau saya nggak salah mungkin, kalau saya salah tolong koreksi. Mazmur 93 itu sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. 91 Bang, 91. Maaf saya luruskan. Sorry. 91. Ya. 91 bukan bicara tentang Yesus. Saya bingung kenapa Anda mau mengkaitkan itu dengan Yesus. Nanti tolong dijelaskan. Silakan coba. Itu gimana bisa tiba kepada kesimpulan bahwa itu adalah ya Tuhan atau Yesus itu sendiri, begitu. Saya tahu Tuhan tidak akan mati. Betul, Tuhan tidak mati, begitu. Tapi Yesus yang mempunyai natur kemanusiaan itu sendiri mati, tapi pada akhirnya juga dia bangkit. Lalu, ya memang pada esensinya Tuhan tidak akan pernah mati. Lalu, Anda mengkaitkan dengan Al-Quran. Mohon maaf, saya tidak akan pernah setuju bahwa Al-Quran mempunyai korelasi dengan Alkitab. Seperti Perjanjian Baru mempunyai korelasi dengan Perjanjian Lama. Itu punya korelasi yang lebih mendalam. Kristen lahir dari sejarah Judeo-Kristian, yaitu orang Yahudi itu sendiri. Itu masih punya kaitan yang mendalam. Tapi mohon maaf, Al-Quran tidak mempunyai kaitan apapun dengan kekristenan Alkitab itu sendiri maupun dengan kitab-kitab orang Israel pada waktu itu. Jadi, yang Anda lakukan cocokologi bagi saya, berusaha memaksakan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada Alkitab itu sendiri. Begitu. Tidak ada benang merahnya, nggak ada sama sekali bagi saya, kecuali memaksakan diri bahwa ya itu membicarakan tentang Yesus yang ada di dalam Al-Quran. Menurut saya bukan Yesus juga, gitu. Cuma untuk keperluan perdebatan atau diskusi, ya saya menyamakan Yesus dengan Isa, tapi untuk keperluan perdebatan saja. Tapi pada esensinya saya tidak pernah menyamakan Yesus dengan Isa itu sendiri. Jadi yang Anda katakan terlalu memaksakan bahwa hal itu ada di dalam Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah dibicarakan oleh Al-Quran maupun di dalam Mazmur, bahwa Yesus itu ya cuma orang biasa, nabi biasa begitu, tidak akan mati dan sebagainya begitu. Menurut saya itu salah alamat. Mazmur 91 ya, itu bukan berbicara tentang Yesus, sama sekali bukan berbicara tentang Yesus. Nah, lalu Anda belum menjawab poin utama saya tadi. Poin utama saya tadi itu apa? Poin utama saya itu begini. Waktu Anda mau mengatakan Yesus yang sudah termasuk kutipan-kutipan yang Anda kutip, perkataan merah semua yang Anda kutip, itu harus sejalan Bang dengan yaitu Yesus mati di salib itu sendiri. Yesus yang mengatakan, aku datang untuk melakukan, aku utusan Bapakku, aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar aku, begitu. Iya, dia Yesus sendiri yang mati loh. Dia Yesus yang mati di salib itu sendiri. Mengapa Anda tidak mengutip itu, sejarah perjanjian, sejarah ceritanya itu, tapi malah melenceng dia harus dia diserupakan begitu. Loh, ini nggak konsisten. Poin saya Anda cherry picking yang tadi saya bilang begitu. Kalau Muslim konsisten pakai yang ada di Al-Quran saja, jangan pakai yang ada di Alkitab, gitu. Jangan pakai setengah, sebagian yang di Alkitab, lalu sebagian lagi yang di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mempraktekkan yang di Al-Quran sebagai dasar pembenaran saya untuk Yesus. Enggak, saya seumur hidup enggak akan pernah. Walau saya tahu teman-teman Kristen ada yang pakai, tapi saya tidak akan pernah. Saya tidak pernah setuju cara itu. Saya hanya pakai Alkitab, titik, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oke, itu poin utama saya. Saya mau tahu perspektif Bang Zuma. Bisakah memakai cuma Al-Quran saja
Kalau Anda mau pakai Alkitab, boleh, tapi konsisten. Konsisten, dari dia lahir sampai dia disalib. Harus beritakan itu juga. Tapi kalau tidak setuju Yesus disalib, ya sudah, jangan ceritakan banyak-banyak. Begitu, bukan jangan ceritakan banyak-banyak, jangan ceritakan sama sekali. Ceritakan saja Isa yang ada di dalam Quran Anda. Begitu. Semua teman-teman di sini berusaha memakai ayat-ayat yang ada di Alkitab. Sorry, mungkin bukan semua ya, beberapa. Teman-teman Muslim berusaha memakai ayat-ayat Alkitab, tapi tidak konsisten. Yaitu apa? Tidak mengutip Yesus disalib juga. Waktu kejadian Yesus disalib, cuma 2 teorinya. Yesus pingsan atau Yesus diserupakan. Begitu. Mungkin ada yang ketiga, saya lupa. Tetapi itu saja, itu nggak konsisten, Bang. Kalau pakai semua yang ada Yesus katakan itu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, memakai sebagian ayat Alkitab dan juga memakai sebagian ayat yang di Al-Quran, maaf, itu nggak konsisten. Ingat, Yesus juga disalib, yang Yesus Anda kutip juga perkataan yang tadi. Yesus yang sama mengatakan, dia bangkit pada hari yang ketiga, begitu. Ini apa maksudnya? Tidak mengkutip Yesus secara utuh, begitu. Oke, silakan Bang. Saya mau tahu perspektif Anda tentang ini. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saya ambil dari yang terakhir. Yesus, saudara tidak percaya kepada Al-Quran. Kenapa Bang Suma mengambil daripada Bible dan kemudian menjelaskan itu dan merangkaikan dengan Al-Quran? Saudaraku, Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Islam. Yesus tidak pernah mengatakan waspadalah kepada Al-Quran, waspadalah kepada ahli Al-Quran, waspadalah kepada Bani Israel, waspadalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus juga tidak pernah mengatakan Bani Ismail sebagai keturunan ular beludak, tidak pernah mengatakan kepada bangsa Arab sebagai bangsa munafik, tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah serigala. Akan tetapi iman saudara itu berasal dari mereka yang Yesus katakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang-orang Farisi. Satu hadiah buat saudara, di dalam pengakuan Yesus, Matius 23 nomor 15, apa yang diterangkan di sana? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Celakalah engkau, wahai orang Farisi. Celakalah engkau, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang dibentuk oleh orang ahli Taurat? Anda mengatakan di awal bahwa Kristen ada hubungan yang mendalam dengan orang-orang Yahudi. Anda kemudian ketabok. Anda ibaratkan sebagai pengedar narkoba. Anda mengaku bukan pengedar narkoba, tapi Anda secara langsung mengatakan aku adalah bandar. Anda mengatakan Kristen ada hubungannya yang mendalam dengan orang Yahudi. Betul, saya aminkan dan saya iyakan. Itu valid, itu sahih. Oleh karena itulah kemudian Matius 23 nomor 15, agama yang dibentuk oleh orang munafik, orang Farisi, orang celaka, menurut Yesus adalah Kristen. Matius 23 nomor 15 tuh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang lain masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Coba tengok Anda, sejahat-jahatnya orang Yahudi, dia tidak pernah menuhankan manusia. Dia tidak pernah menjadikan Hasem Tuhan mereka menjadi manusia, terlahir sebagai manusia. Tetapi saudara,
beraninya mengambil Immanuel, yang mana Immanuel itu adalah untuk Raja Ahaz menjadi Yesus, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah yang dikatakan orang yang ikut kepada agama orang Farisi dan orang Yahudi ahli Taurat 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat itu sendiri. Kenapa? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengatakan Tuhan mereka lahir, Tuhan mereka mati. Tapi agama yang dibangun oleh ahli Taurat mengajarkan Tuhan mereka datang dalam rupa manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit kemudian. Itu poin. Kemudian, saudara mengatakan Mazmur 91 itu bukan untuk Yesus. Mari kita uji. Tolong saya dikasih waktu. Kita uji. Apakah betul ini untuk Yesus atau bukan untuk Yesus? Sekaligus Anda akan melihat betapa bohongnya pengarang kitab saudara, penulis kitab saudara. Jadi yang bohong di sini bukan Yesus, tapi penulis kitab saudara, Perjanjian Baru. Saya akan buktikan itu. Di dalam Mazmur 91 cerita tentang Yesus, saya katakan lebih tepat dengan Al-Quran. Bukan saya mau menyamakan, tidak. Anda mengimani Yesus, tapi iman Anda tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Al-Quran, Islam, lebih berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Bukan kami mau menyamakan, tapi memang sama. Dia Nabi, dia Rasul. Dia membawa bukti mujizat kepada Bani Israel, terangkat ke langit. Mari kita uji. Ada 2 pernyataan, ada 2 pelaku. Yang pertama, iblis versus Yesus. Iblis mengatakan, ada yang membanting meja ini di rumah bait suci. Ini siapa nih? Kos marah-marah. Di Matius 4, iblis mengatakan begini. Ketika diceritakan iblis membawa Yesus ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait suci, iblis kemudian berkata, "Wahai Yesus, jika engkau anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Iblis mengatakan ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Allah, maka Tuhan akan mengirim malaikat agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini iblis mengatakan itu ada tertulis. Nah, sekarang kita uji Yesus. Di dalam Lukas 24, Bung, nomor 44, nomor 45, 46, Yesus tidak mau kalah menurut Lukas. Yesus mengatakan, benarlah yang tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur, dan kitab para nabi tentang aku, bahwa Mesias akan datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Nah, mari kita uji. Yang mana yang benar nih? Yang mana pendusta? Yang mana penyesat? Yang mana pembohong? Penulis kitab Lukas, kitab Anda, atau iblis? Ternyata iblis lebih jujur daripada penulis kitab Anda. Kenapa? Ketika dituliskan oleh kitab saudara di dalam Matius 4, iblis konon berkata ada tertulis Tuhan akan mengirim malaikat agar menatang kakinya, agar menatang Yesus di tangannya, agar kakinya Yesus tidak terantuk kepada batu. Ternyata saya sudah membacakan kepada saudara Mazmur 91. Betul ada tertulis di sana. Di data nomor 12-nya jelas sekali dikatakan di Mazmur 91 itu bahwa mereka malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah, iblis lebih jujur daripada pengarang kitab saudara. Atau dengan kata lain, iblis lebih benar pemberitaannya daripada Yesus yang mengatakan ada tertulis tentang Mesias akan bangkit, akan mati, dan bangkit pada hari ketiga. Coba Anda tunjukkan ke saya di mana tertulis pengakuan Yesus itu. Bahwa di Taurat, di Zabur, dan kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit di hari ketiga. Sampai 2 hari sebelum kiamat, Anda tidak akan bisa menemukan data itu di Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Bukti bahwa pernyataan Yesus disalib itu hoax. Pernyataan iblis lebih valid di kitab saudara. Itu poin yang harus Anda pahami dengan baik, supaya saudara tidak mengatakan, oh Subah hanya mengambil yang benar-benar saja terkait dengan yang ada dalam kitab sucinya. Tidak, Bung.
Ini saya mengutarakan, dan Anda ada pada fase di mana fase Anda itu ruang lingkupnya zona di mana saudara dengan mulut sendiri mengatakan Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus memang tidak tahu hari kiamat, Yesus memang ini, Yesus memang itu. Saudara benar, saudara yang Anda katakan itu saya setuju, benar itu. Tetapi Anda membohongi diri Anda sendiri dengan mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Iblis mengatakan ada tertulis. Betul, 91 Mazmur ada tertulis. Iblis benar. Yesus mengaku dalam Lukas 24 ada tertulis. Ternyata tidak ada tertulis. Bagi orang berakal, ini yang menggugurkan penyaliban itu adalah hoaks. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan di dalam Ibrani, menurut pengakuan Paulus, Ibrani 5 nomor 7. Dan di dalam doanya sebagai manusia, dia telah memanjatkan doa kepada Tuhannya agar dia diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti Yesus berdoa diselamatkan dari maut, dikabulkan doanya sehingga dia tidak mengalami maut. Dia tidak mati. Benarlah kata Yesus, kata iblis, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya dan malaikatnya akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Subhanallah. Iblis betul mengutip Mazmur 91. Yesus mengutip di Torah, di Mazmur dan kitab para nabi. Tapi ternyata itu tidak ada. Itu bohong. Demikian saudaraku, silakan. Oke, makasih Bang. Ya, tadi di perkataan pertama, Abang ada bilang, Yesus tidak pernah mengatakan, waspadalah terhadap Islam, waspadalah terhadap ajaran Islam, dan yang lainnya, begitu. Karena saya mengkritik tentang Kristen dengan Islam tidak punya, Yesus dengan Islam itu sendiri tidak punya garis merah begitu. Ya betul sih, Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus tidak pernah bilang waspada terhadap Islam karena Islam sendiri itu belum muncul pada waktu itu sendiri. Ya bagaimana mungkin apa yang belum muncul sudah mau dibilang begitu. Yesus juga nggak pernah bilang waspadalah terhadap Buddha, waspadalah terhadap Hindu begitu. Tapi nggak ada tetap hubungannya mereka sama Hindu dan Buddha begitu. Lalu yang kedua. Tadi Anda mengkutip tentang yang ahli Farisi. Kalau saya tarik kesimpulan tadi kepada perkataan Anda yang Anda katakan, ahli Farisi, ahli Taurat itulah yang sebenarnya dikritik oleh Yesus, bahwa dia yang sebenarnya membuat agama Kristen itu sendiri. Tadi intinya Anda mau mengatakan seperti itu yang saya tangkap. Anda salah konteks. Waktu Yesus mengkritik ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, dia bukan mengkritik tentang ajaran yang akan dibuatnya. Waktu Yesus mengkritik tentang ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai ular beludak itu sendiri begitu. Ular beludak diapalah, Yesus banyak mengkritisi mereka begitu. Karena memang Yesus melihat hati mereka pada waktu itu. Mereka mematuhi peraturan-peraturan tapi sama sekali hatinya jauh dari Allah. Itu yang Yesus kritisi. Pada intinya saya simpulkan begitu. Bukan mengkritisi, yaitu ajaran yang dari Kristen itu ya dari ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sendiri. Sama sekali tidak, karena mereka menganiaya orang Kristen juga kok. Nah, begitu. Masa mereka menganiaya agama yang mereka buat sendiri? Yang nggak mungkin. Apa buktinya mereka menganiaya orang Kristen? Orang Yahudi menganiaya Kristen. Orang Yahudi asli banyak menganiaya Kristen, walaupun ada orang Yahudi yang menjadi orang Kristen pada waktu itu. Contohnya Saulus membunuh orang Kristen banyak. Salah satunya adalah siapa itu namanya? Kok saya lupa ya? Saya lupa namanya, astaga. Yang dilempar pakai batu itu. Ya itu salah satunya. Dia murid dari guru rabi yang terkenal Gamaliel begitu. Dia punya posisi yang ternama. Tapi dia mau meninggalkan semuanya itu menjadi murid Yesus. Kalau bukan karena kebenaran, apalagi begitu. Tidak ada yang menjadikan dia lebih
makmur hidupnya nggak ada begitu. Dia mendapat harta tidak, tahta tidak, wanita apalagi begitu. Kerja cuma jadi tukang tenda saja. Sisanya mati dipancung. Tidak ada motivasi bagi dia. Tapi saya tidak membahas Paulus. Intinya orang Yahudi, ahli-ahli Taurat itu menganiaya orang Kristen pada waktu itu. Jadi tidak mungkin mereka yang membuat kalau yang Anda mengatakan, kalau Anda mau simpulkan begitu. Lalu di akhir-akhir pembicaraan Anda mengatakan tentang yang penyalipan Yesus itu adalah mustahil. Nah, ini dia yang saya katakan kepada Anda. Anda bermaksud tidak mau melihat apa yang ada di dalam Alkitab secara terus terang itu sendiri. Anda menafsirkan apa yang ada di dalam Alkitab itu sebagai bohong, hoax itu sendiri, begitu. Sementara narasi yang ada di dalam Alkitab itu sendiri ya Yesus disalib, begitu. Yang Anda tafsirkan di dalam Ibrani 5:7 sama sekali nggak begitu. Yesus menyelamatkan dia, Yesus menjawab doa dia, itu artinya ya Yesus membangkitkan dia dari antara yang mati. Ini yang pernah kita pertanyaan terakhir, sesi-sesi terakhir waktu sesi kita debat. Tapi saya nggak mau bahas itu lagi. Nanti habis waktu di situ lagi, begitu. Pernyataan bahwa Yesus disalib itu sangat amat jelas sekali. Ceritanya jelas kok. Kalau ada yang menganggap bahwa Yesus masih itu hoax, itu enggak. Itu buktinya Yesus disalib kok, begitu. Yang Yesus dinarasikan di situ ya siapa kalau bukan begitu. Saya tahu Anda pasti mau mengatakan itu bukan Yesus, itu diserupakan begitu. Tapi nanti itu kembali lagi ke dalam diskusi kita yang lama. Inti saya begini, Bang. Anda tetap cherry picking dalam sudut pandang saya. Cherry picking, tetap cherry picking. Menolak dari narasi Yesus disalib, tapi tidak menolak bahwa narasi Yesus adalah utusan. Begitu. Yesus disalib itu buktinya kurang jelas apalagi, kurang eksplisit apalagi begitu. Sama seperti kalau misalnya ada yang mengatakan Isa itu nggak disalib di dalam Isa itu disalib di dalam Quran. Lo yang ngaco. Ada orang berani bilang Isa itu disalib di Al-Quran tuh ngaco banget. Di dalam Al-Maidah tertulis begitu kan? Al-Maidah bukan ya? Sorry, saya lupa. Di dalam Al-Quran itu tertulis dengan jelas kan? Isa itu tidak disalib, tidak juga mati disalib, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu jelas, tidak multitafsir, tidak gamblang, apa adanya, terus terang eksplisit begitu. Nggak pakai tafsir. Anak SD baca, oh ya, oke, benar, Yesus nggak disalib. Isa nggak disalib, Isa nggak mati disalib, gitu. Kalau ada yang berani mengatakan Isa itu disalib di dalam Quran, itu ngaco luar biasa. Sama ngaconya seperti kalau mengatakan Yesus itu nggak disalib di dalam Injil, begitu. Narasinya terlalu jelas, begitu. Yang Anda katakan hoax itu tafsiran Anda. Hoax itu enggak, itu bukan orang, itu bukan Yesus itu sendiri, atau mungkin Yesus itu pingsan. Teori pingsan, teori substitusi itu dua-duanya bisa dipatahkan. Terlalu gampang dipatahkan. Tetapi tetap itu Muslim, Islam tetap memerlukan penafsiran tambahan di luar Alkitab itu sendiri, selain memakai Alkitab itu sendiri. Menurut saya itu adalah kelemahan teman-teman Muslim, bukan cuma Bang Zuma doang. Itu tetap perlu Alkitab dalam menerangkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Menurut saya, no. Itu sangat salah sekali menurut saya begitu, karena tidak menceritakan Injil dengan utuh. Dari dia lahir sampai dia mati dan dia bangkit tentu saja gitu. Saya mau bahas Ibrani 5:7 atau enggak ya? Kayaknya nggak usah lah ya Bang ya, karena kita sudah bahas itu begitu. Nanti kita jadi bahas penyalipan Yesus lagi. Saya sih senang mau bahas penyalipan Yesus lagi sih, termasuk banyak hal. Karena saya paling suka membahas penyalipan Yesus begitu daripada membahas ketuhanan Yesus. Saya senang-senang aja sih. Kalau ada teman-teman lain yang mau membahas penyalipan Yesus, saya sangat senang. Itu bukan sombong, tapi ekspertis saya begitu. Oke, sudah 12:30. Silakan kalau mau ada yang lain, silakan. Ya, terakhir dari saya, Bang. Boleh ya? Jadi gini. Boleh, silakan. Jadi gini. Ada hal lucu dan menggelikan bagi saya. Ketika saudara mengatakan Paulus itu menganiaya orang Kristen. Gak nyambung itu, Bang. Gak nyambung. Orang Kristen itu adalah orang yang hidup di bawah hukum kasih. Sedangkan pengikut Yesus adalah orang yang
mengikuti ajaran Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Kasih yang mereka anut adalah yang saya jelaskan tadi. Taat kepada perintah Tuhannya. 1 Raja-Raja 3 nomor 2. Apa? 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Itu yang dimaksud kasih pengikut Yesus itu. Pengikut Yesus itu adalah mereka yang mengikuti pekerjaan Yesus. Kalau Anda mengatakan orang Kristen dianiaya, Anda keliru. Coba Anda baca. Saya tunjukkan data ya. Paulus itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami orang Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Bahwa dia, Paulus, adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasaret. Asli artinya dia adalah Naksarios atau Nasrani di dalam Islam. Nah, dia ini memiliki pengikut. Pengikutnya itu tidak bersunat. Dan menurut Paulus, orang-orang yang tidak bersunat itu adalah kafir. Anda boleh baca di dalam Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka semua, jikalau engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Berarti orang yang tidak hidup secara Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat itu adalah orang kafir, orang yang hidup secara kafir. Menurut siapa? Menurut catatan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14. Jadi tidak mungkin kemudian murid-murid Yesus orang-orang yang tidak bersunat, Bang. Jangan salah Anda. Yang dianiaya Paulus itu bukan Kristen. Yang dianiaya Yesus itu pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang-orang bersunat. Kristen, pengikut Paulus, orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang hidup secara kafir. Jadi Anda jangan mengatakan, oh, Kristen dianiaya oleh Paulus. Dari mana ke mana? Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Orang yang dianiaya Paulus adalah orang-orang bersunat, Bang. Bukan Kristen yang dianiaya oleh Paulus. Anda keliru besar di situ. Tolong diluruskan. Lain kali jangan kotori mulut saudara dengan sesuatu yang fitnah. Ya, tidak ada Kristen dianiaya oleh Paulus. Justru Kristen dimerdekakan oleh Paulus untuk kemudian tidak melakukan perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1, nomor 2. Gitu, Bang. Jadi tolong jangan dikatakan lagi itu perkataan yang tidak benar itu bahwa Paulus menganiaya Kristen. Kristen muncul nanti di Antioquia, orang-orang tidak bersunat yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Nah, sekarang Anda menyindir sedikit tentang salib terkait dengan Al-Quranul Karim surah An-Nisa. Saya katakan kepada saudara, sederhana kemudian untuk mengetahui yang disalib itu bukan Yesus. Saya kasih 2 ilmu supaya Anda paham. Dicatat supaya lain kali jangan diulang. Matius 26 nomor 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini Yesus. Kalau Anda cinta tinta merah, lihat di kitab saudara, tinta merah. Aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi anggur hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kapan itu? Yaitu hari baru dalam kerajaan Allah Bapa. Berarti nanti di surga. Setelahnya Yesus mengatakan begitu, dia tidak akan minum anggur lagi kecuali dia pembohong. Kalau Anda ingin mengatakan Yesus pembohong, baru boleh Anda mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang benar, bukan orang yang diserupakan. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh dia yang disalib itu adalah Yesus beneran, karena Yesus itu adalah pembohong. Ah, itu baru bisa. Selama Anda mengatakan Yesus itu bukan pembohong, maka Anda tidak boleh mengimani yang disalib itu adalah Yesus. Kenapa? Karena yang disalib itu, Bung, menurut pengabaran Yohanes 19 nomor 30, minum anggur sebelum dia mati.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai, dia pun mati. Ini pembohong enggak ini kalau dia minum anggur? Oh tidak, dia dipaksa. Tuhan dipaksa untuk mengingkari perkataannya. Apa-apaan bang? Nggak mungkin. Ini hadiah buat saudara supaya Anda paham. Jadi yang minum anggur itu adalah KW. Bukan Yesus yang berjanji tidak akan minum anggur lagi. Catat itu. Yang kedua, hadiah kedua yang saya katakan kepada saudara. Di dalam Markus 14:52, 50 dulu, 50, 51, 52 dan seterusnya. Dikatakan semua murid lari meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Sekali lagi, lari semua murid ketika Yesus ditangkap. Baca nomor 51, 52. Apa yang terjadi di sana? Ketika ada oknum yang disangka Yesus, saya katakan disangka Yesus, kenapa? Karena dia nanti minum anggur. Kalau Yesus tidak minum anggur dia. Ketika orang yang disangka Yesus ditangkap, ada orang yang berlari di belakangnya yang juga ingin ditangkap. Orang itu kemudian melepaskan kain lenan sehingga dia lari dalam keadaan telanjang. Nah, apa yang menjadi bukti di sini? Kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Catat bang ya, catat ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Ternyata diterangkan lagi oleh Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari dalam keadaan telanjang? Oknum yang menggunakan kain lenan. Ditangkap atau tidak? Tidak. Yang disalib ini siapa? Orang yang tidak menggunakan kain lenan. Dialah yang minum anggur. Yang tidak minum anggur itu berleha-leha, diangkat ke langit dengan pernyataan, jika engkau adalah anak Tuhan, maka malaikat akan datang mengusung engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia akan menyaksikan orang-orang yang fasik yang melakukan penyaliban terhadap dirinya. Walaupun 1000 sebelah kanan, 1000 sebelah kiri, Yesus tidak akan pernah gentar dengan itu. Kenapa? Dia anak Tuhan, coy. Jadi demikian saudara saya, tolong Anda renungkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Silakan Anda dengan Kristen saudara. Saya sebagai apologet hanya mengingatkan dan meluruskan. Hidayah hanya milik Allah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Demikian. Terima kasih.